Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Gayatri dari jurusan Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang efek Doppler dan relativitas massa. Baik, langsung saja kita simak videonya. Baik, yang pertama yaitu efek Doppler. Efek Doppler merupakan perubahan frekuensi bunyi atau panjang gelombang pada seorang penerima atau pendengar yang sedang mengalami gerakan relatif antara pendengar dan sumber bunyi. Kemudian, pernahkah kamu berpapasan dengan mobil ambulans atau mobil patroli yang membunyikan sirine saat sedang perjalanan? Bagaimanakah bunyi sirine saat mobil mendekati atau menjauhi dengan kita? Bunyi sirine akan semakin keras terdengar saat kita bergerak saling mendekati dan akan terdengar semakin lemah saat kita bergerak saling menjauhi sirine tersebut. Peristiwa ini termasuk ke dalam peristiwa efek Doppler. Frekuensi yang diterima pendengar mempengaruhi keras dan lemahnya bunyi yang terdengar. Cepat rambat gelombang bunyi dan perubahan kecepatan relatif antara pendengar dan sumber bunyi mempengaruhi perubahan frekuensi yang terjadi. Efek Doppler adalah perubahan frekuensi atau panjang gelombang suatu gelombang pada seorang penerima yang sedang bergerak relatif terhadap sumber gelombang. Efek Doppler ini dinamakan berdasarkan seorang ilmuwan Austria, Christian Doppler, yang pertama kali menjelaskan fenomena tersebut pada tahun 1842. Efek Doppler dapat ditemukan pada segala jenis gelombang seperti gelombang air, gelombang suara, dan gelombang cahaya. Jika kita pendengar sedang diam dan mendengar suara dan sumber suara juga diam, maka suara yang kita dengar akan memiliki frekuensi yang sama dengan sumber suara. Namun, efek Doppler akan terjadi saat sumber suara bergerak terhadap pendengar ataupun sebaliknya. Contohnya adalah ketika kita mendengar mobil bersirine yang sedang melaju ke arah kita, maka kita akan mendengar bunyi sirine yang semakin meninggi atau pitch atau frekuensi suara semakin tinggi. Kemudian saat mobil tersebut telah melewati kita dan makin menjauh, bunyi sirine akan makin mengecil atau pitch makin rendah. Inilah fenomena efek Doppler, yakni perubahan frekuensi suara yang dihasilkan oleh sumber suara yang berbeda. Efek Doppler dapat dirumuskan dengan Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali Fs, di mana Fp adalah frekuensi yang didengar oleh pendengar atau hertz, Fs adalah frekuensi yang dikeluarkan oleh sumber suara atau hertz, V adalah kecepatan suara di udara atau meter per sekon, Vp adalah kecepatan pendengar jika bergerak atau meter per sekon, Vs adalah kecepatan sumber suara jika bergetar meter per sekon. Perhatikan rumus di atas. Tanda plus minus di atas dapat berarti positif ataupun negatif, tergantung kondisi si pendengar dan juga sumber suara. Berikut adalah perjanjian mengenai pemakaian tanda plus dan minus tersebut. Vp bernilai positif jika si pendengar mendekati sumber suara dan bernilai negatif jika menjauhi sumber suara. Vs bernilai positif jika sumber suara menjauhi pendengar dan bernilai negatif jika mendekati pendengar. Kemudian materi yang kedua yaitu massa relativitas. Telah dibuktikan bahwa panjang dan selang waktu ternyata bersifat relatif, sehingga menimbulkan pertanyaan, mungkinkah massa juga bersifat relatif? Berdasarkan hukum kekekalan momentum, akhirnya Einstein kembali dapat memberikan
dan membuktikan bahwa massa suatu benda yang bergerak dengan kecepatan relativistik akan bertambah besar dan berarti bersifat relativistik pula. Massa suatu benda yang diamati oleh pengamat atau kerangka acuan diam terhadap benda disebut massa diam atau massa sejati atau MO. Massa benda yang sama yang diamati oleh pengamat atau kerangka acuan yang sedang bergerak terhadap benda dengan kelajuan V disebut massa relativistik. Hubungan massa sejati atau MO dengan massa relativistik atau M. Energi relativitas. Albert Einstein pada tahun 1905 menyatakan bahwa adanya kesetaraan antara massa dan energi pada benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya. Pada penyinaran zat radioaktif selalu disertai energi yang sangat besar. Energi ini diserap dan berubah menjadi panas. Jika benda diam menerima energi kinetik, maka massa relatif benda akan bertambah. Tetapi jika kehilangan energi, massa benda relatif akan berkurang. Dalam fisika klasik kita mengenai dua prinsip kekekalan, yaitu kekekalan massa atau klasik dan kekekalan energi. Dalam relativitas, kedua prinsip kekekalan tersebut bergabung menjadi prinsip kekekalan massa energi dan memegang peranan penting dalam reaksi inti. Menurut Einstein, benda yang bergerak di mana kelajuan V akan memiliki energi kinetik. Ini karena adanya kesetaraan antara massa dengan energi. Baiklah, itulah video penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.